Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem 1 pada semester 4 ya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, terakhir kita sudah membuat studi kelayakan ya atas sistem informasi yang nanti akan kita bangun. Baik, saya lihat milestone-nya dulu. Oke, kita hari ini pada pertemuan ke-6 ya teman-teman ya. Harusnya kita sudah sampai membuat ini ya, definisi keperluan sistem. Kemarin kita kelayakan sistem informasi ya, dan belum semuanya ya. Di sini ada use case point, belum saya jelaskan. Kemudian menggunakan peralatan-peralatan dalam manajemen proyek belum saya jelaskan. Kemudian alur kerja juga belum dijelaskan. Mungkin nanti ini kita selesaikan dulu gitu ya, di bagian yang pertemuan kemarin ya. Harusnya sudah sampai sini, cuma nggak apa-apa ya. Nanti ini kita tambahkan di ini yang bagian 3132 ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya, mungkin satu pertemuan juga sudah cukup. Memang kemarin ada perubahan sedikit di porsi pada saat penyampaian di manajemen proyek. Itu lumayan ketambahan banyak hal ya, terutama nanti saya coba kenalkan di sini ada Agile Manifesto dan Scrum ya. Karena ini sebenarnya ini harus ada satu mata kuliah tersendiri gitu ya. Cuma nggak apa-apa. Yang pasti nanti kita tahu konsepnya itu apa dan nanti bisa kita align ke dalam mata kuliah yang ini gitu ya. Intinya sama sih. Di sini bagaimana kita memanage sebuah pembangunan sistem ya, terutama sistem informasi ya, menggunakan pendekatan terkini yang disebut sebagai agile development ya. Jadi pembangunan secara lincah yang mana tujuannya adalah untuk meminimalkan kegagalan ya dalam mengembangkan sebuah sistem informasi ketika menggunakan pendekatan metodologi yang lain. Seperti yang sudah terkenal ya, mungkin kalian sering dengar adalah waterfall, metodologi waterfall gitu kan. Itu kan dulu ya, ketika membuat sistem itu harus kita pastikan bagian sebelumnya itu selesai. Nah, sekarang sudah zamannya object oriented, zamannya banyak library, banyak pustaka gitu kan. Kemudian ada framework di luar sana, maka pendekatan Agile ini lebih bagus gitu ya dalam memitigasi atau menghilangkan kegagalan dalam pengembangan sistem. Kemudian juga sekarang kan semua serba cepat gitu ya. Ketika kita membangun sebuah sistem ternyata lama baru selesai, itu biasanya landscape bisnisnya itu sudah berubah. Kalau landscape bisnisnya sudah berubah, ya udah apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya itu tidak relevan lagi dibanding dengan kondisi yang sekarang. Sehingga pendekatan Agile Manifesto ini sangat penting ketika kita membuat sistem ya. Jadi nanti sistemnya itu akan berevolusi gitu ya, sedikit-sedikit tapi akan berevolusi dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini enaknya menggunakan metodologi Agile Manifesto ini. Tapi jangan jangan khawatir. Unified Process ini dia bisa diterapkan dengan menggunakan manifesto yang pada pengembangan secara lincah ini. Dengan menggunakan Scrum pun sebenarnya bisa ya. Cuma ya sebenarnya kayak Unified Process ini sebenarnya dia juga sudah termasuk ke dalam metodologi yang agile ya gitu ya. Cuma
Scrum ini adalah peralatan untuk apa namanya, memanage gitu ya sebuah metodologi gitu ya, gitu. Ya, ini hanya masalah biasalah istilahnya menyederhanakan sebuah apa sih, proses yang panjang sehingga dikasih nama yang berbeda gitu ya. Intinya ya sama aja sih gitu ya, mengambil misalnya nih metodologi seperti prototyping gitu kan sebenarnya dia bagus, cuma ada kekurangan apa, nanti apa namanya, diambil kelebihan dari metodologi yang lain, nah sehingga muncullah Scrum ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gambarannya seperti itu, kita sudah kalau dilihat dari RPS-nya ini sudah align gitu ya, walaupun miss sedikit nggak apa-apa. Kemudian milestone project kelompoknya ya, ini sudah saya ganti menjadi project pribadi ya. Project pribadi itu dalam membuatnya, tetapi dalam mengerjakannya itu boleh saya bagi berkelompok kan. Jadi kalian ada diskusi, tapi ketika kalian membuat apa namanya, proposal sistemnya yang berisi executive summary, kemudian sistem request, work plan-nya kemarin sudah ke visibility analysis ya. Jadi ini sudah mulai matching gitu ya. Nah, jangan lupa yang ini dikerjakan dengan baik gitu ya. Dengan masuk akal ya, walaupun dengan asumsi nggak apa-apa gitu kan. Nanti harapannya ketika nanti kalian bekerja di dunia nyata, kalian bisa sudah tahu drill-nya ya, kayak latihannya itu kayak apa. Ya, sehingga nanti tinggal di apa namanya, di ATM lagi gitu ya. Dan saya harap nanti kalau kalian mengerjakan proposal sistemnya ini dengan baik gitu ya, itu malah saya ingin jadikan kalian ingin kalian menjadikan itu sebagai portofolio kalian. Sehingga nanti ketika kalian bekerja bilang ya, bilang nih Pak, saya sudah pernah membuat seperti ini, gitu. Dan saya rasa kalau sudah seperti itu ya lumayan gitu ya, ada portofolio yang bisa mensupport kemampuan dari kalian. Jadi tolong nanti ini tugas pribadi tapi berkelompok ini gitu ya, ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, jangan asal jeplak tulisannya gitu ya, ya yang tidak ada dasarnya gitu ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman ya. Terus kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di wah, ternyata masih banyak ya. Ini ada 59-an aja. Nah, ya nanti kita coba ya, kita habiskan sampai slide ke 59. Kita sudah ke kelayakan ya. Jadi kelayakan itu ada 3 ya teman-teman ya. Kelayakan secara ekonomi yang harus kalian lihat ya. Sorry, kelayakan secara teknis dulu gitu ya yang pertama. Jadi kalian akan mengukur ya secara fungsional, secara teknologi, secara ukuran proyek, dan secara kompatibilitas, apakah proyek tersebut layak apa tidak. Kemudian yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Nah, atau bahasa Inggrisnya itu cost benefit analysis. Jadi biaya dan manfaatnya itu kita analisis ya, apakah dengan membangun sistem itu ternyata bermanfaat diukur dengan satuan paling gampang kan satuan uang kan. Ya, kalau di Indonesia dalam satuan rupiah gitu ya. Sehingga kita tahu kita mengeluarkan pembuatan sistem informasi senilai 1 miliar misalnya. Itu untuk mendapatkan manfaat senilai 10 miliar gitu kan. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan organisasi. Ya, ini juga harus ada beberapa pertanyaan ya yang dijawab. Ya, penerimaan dari pengguna ataukah sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis. Kemudian kalian lakukan analisis stakeholder namanya ya, yang mana nanti stakeholder itu terbagi ke dalam 4 bagian. Ada project champion, ada manajemen organisasi, ada pengguna sistem, atau selain ketiga di atas yang berkepentingan. Contohnya misalnya negara gitu ya. Misal misal pemerintah ya, pemerintah atau negara lah ya gitu. Biasanya gitu.
atau supplier kita, atau pemasok kita, atau customer kita, gitu kan. Kan ada kan mungkin customer yang tidak customer itu apa ya, pelanggan ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah nanti teman-teman ya, setelah jadi gini, bayangannya ya, ketika kalian membuat, misalnya nih ya, kalian mengepalai sebuah tim, atau departemen IT. Lah itu yang masuk itu permintaan sistem kan nggak cuma satu, gitu kan, ada banyak. Lah ada banyak itu kan harus disaring. Saringannya itu melalui, kelayakan tadi, baik teknis, ekonomi, maupun organisasi. Nanti dari situ kan muncul angka gitu ya. Enggak, muncul ini dulu, proyeknya layak apa tidak. Kalau tidak layak ya udah dicoret. Nah ini nggak perlu nih, ini nggak perlu, gitu ya. Atau mungkin layak, ini layak tapi belum saatnya. Ya ini ditulis saja buat nanti. Nah, kemudian muncul ya, akhirnya kita saring yang layak apa. Lah yang layak itu kan kita tidak memiliki, mungkin kalau kita memiliki SDM yang banyak itu nggak apa-apa ya. Kita kerjakan bareng. Misalnya dari 10 proyek permintaan sistem yang masuk gitu ya. Ada 5 yang belum layak dikerjakan ya. 5 yang layak itu mungkin kalau SDM kita banyak, 5-5-nya itu bisa kita kerjakan. Tetapi kalau tidak kan harus dipilih. Nah, makanya ada proses pemilihan proyek, gitu ya. Nah, cara melihat pemilihan proyeknya itu melihat dengan nilai tambahnya, dengan benefitnya tadi, dan resiko yang dihadapi. Nah, nanti kalian bikin semacam eh, matrik gitu ya, mana yang akhirnya dikerjakan dulu, gitu kan. Nah, nanti dari matrik tadi itu kalian membuat apa yang disebut sebagai manajemen portofolio. Jadi di situ nanti ada proyek-proyek yang harus dikerjakan, gitu kan. Dan mana dulu yang dikerjakan itu yang mendapatkan manfaat lebih besar dengan resiko yang paling kecil, gitu ya. Gitu. Ya, jadi yang dilihat itu resikonya, gitu ya. Kemudian ukuran proyeknya, gitu ya. Kan nanti kelihatan semua kan dari kelayakan-kelayakan tadi itu. Benar, pen ya. Ya resikonya, ukurannya, biayanya, jangka waktunya, gitu ya. Terus nilai bisnisnya semua dicek. Nah, sampai akhirnya ditentukan proyek mana yang akan mulai dipilih dan dikerjakan, kemudian masuk ke proses pengerjaan, tentunya dengan membuat satu tim untuk melakukan manajemen proyeknya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti yang diukur matriknya itu apa aja, itu ini dari ukuran ya. Ukuran proyeknya gimana nih? Nah, ukurannya itu berapa gitu ya, nilainya berapa, kemudian berapa orang yang terlibat gitu kan. Nah, semakin besar semakin penting, tetapi semakin besar juga resikonya. Makanya nanti dilihat juga benefitnya apa ya. Kemudian dari sisi biayanya, cost. Nah, ini semakin besar biaya juga semakin beresiko kalau gagal gitu kan. Makanya nanti dilihat gitu kan. Kemudian purpose-nya. Nah, purpose-nya itu tujuan dari proyeknya apa? Oh, kalau misalnya ini proyeknya tujuannya untuk sesuatu yang penting, ya dia harus didulukan. Gitu kan, dibanding dengan sistem-sistem yang lain. Misalnya nih, kalian ada di perusahaan misalnya retail gitu kan. Kita punya sesuatu yang penting nih, misalnya sistem untuk penjualan gitu ya. Ini penting karena di retail gitu kan. Walaupun dia size-nya kecil, cost-nya kecil ya, tetapi karena tujuannya dia adalah sangat penting ya dia harus didulukan. Gitu ya. Di situ. Kemudian lain ini seberapa panjang proyek tersebut. Nah, ini semua itu harus bisa diperkirakan teman-teman ya. Jadi kita bisa tahu proyek-proyek mana aja yang dia lebih penting daripada proyek yang lain. Jadi intinya ketika kita melakukan klasifikasi ini bertujuan untuk menentukan mana proyek yang duluan dikerjakan ya. Kemudian setelah kita tahu nih ukuran segala macam, risikonya gimana?
Oh kalau ini ternyata besar tapi risikonya sedikit ya bisa dijalankan gitu kan. Atau oh ternyata, purpose-nya itu lebih tinggi daripada risikonya, ya itu ya langsung dikerjakan nggak apa-apa, gitu ya. Kemudian skopnya ya, skop ini lingkup dari seberapa besar ya bagian-bagian dari sebuah organisasi itu dipengaruhi oleh sistem. Semakin besar juga semakin apa ya, intinya ya ada resikonya tersendiri gitu ya. Karena kita melibatkan semakin besar, apalagi kalau misalnya organisasi atau perusahaan yang kita bangun sistem ini mungkin memiliki banyak cabang gitu ya, ribuan cabang gitu ya. Itu akan berbeda ya dengan ketika kalian buat sistem dengan hanya untuk satu cabang gitu ya. Nah, itu mungkin cabang juga ya. Kemudian divisi juga ya. Misalnya di dalam organisasi tersebut kan ada banyak divisi. Nah, bagian mana yang terpengaruh oleh sistem ini, semakin banyak juga semakin menjadi resiko, gitu. Lah yang penting setelah semua ini apa namanya, analisis gitu teman-teman ya, hasil akhirnya adalah return on investment. Nanti hasil akhirnya itu kapan balik modal gitu ya. Intinya ya nanti yang balik modalnya paling cepat itu yang dikerjakan dahulu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu klasifikasi. Jadi setelah kalian melakukan studi kelayakan, muncul BEP ya, break even point, kemudian secara kelayakan juga. Jadi kalau BEP itu kan dari secara ekonomi kan. Kalau BEP-nya bagus, tetapi kalau misalnya secara teknis dan organisasi jelek ya, nanti perlu ditinjau lagi gitu ya. Ini gimana gitu ya. Nanti banyak pertimbangan-pertimbangan yang perlu kalian komunikasikan dengan stakeholder dari sistem tersebut. Jadi stakeholdernya banyak ya teman-teman ya, ada di tabel ini. Tuh silakan ya. Jadi ada user gitu ya. Ada yang disebut champion. Champion itu yang memulai proyek gitu ya. Yang meminta adanya proyek gitu kan segala macam dari champion. Nah, ini manajemen dalam satu organisasi ya semua yang terlibat, yang memberikan budget, yang mengetahui proyek tersebut gitu kan. Kemudian yang mengenforce ya pengguna agar menerima sistem tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Silakan dipelajari lagi. Oke. Nah, setelah kita sampai di pemilihan proyek dan kita sudah membuat namanya portofolio proyek dan kita sudah tentukan nih proyek ini yang kita kerjakan dahulu gitu kan. Atau kalau paralel ya, misalnya ada dua tim gitu ya. Proyek ini dan proyek ini yang kita kerjakan dulu. Nah, itu nggak apa-apa ya. Nanti masing-masing proyek itu nanti akan membuat manajemen proyek sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk apa? Untuk membantu kita membuat rencana kerja sehingga kita akan tahu kita itu udah sampai mana. Kemudian udah sampai titik itu yang kita kerjakan itu sudah cukup apa tidak gitu ya. Kalaupun tidak kita harus ngapain gitu kan. Ini nanti bisa diatur. Intinya kalian membuat satu milestone gitu ya. Mengidentifikasikan gitu ya bahwa sampai sini itu tugasnya itu apa, urutannya seperti apa, kemudian harus diselesaikan dalam berapa waktu gitu kan. Dan menggunakan apa alatnya? Yang pertama adalah WBS. Namanya Work Breakdown Structure ya. Jadi ini kalian masing-masing nanti masing-masing fase dan alur kerja di dalam manifest proses itu kalian breakdown satu-satu gitu ya. Kalian tentukan, oh kalau sudah sampai inception bagian misalnya workflow yang untuk requirement analysis ya harus sudah muncul ini loh. Nah, nanti teman-teman ya, ini akan align ya atau selaras dengan proposal sistem yang kalian buat yang nantinya akan kalian selesaikan sampai semester depan. Gitu ya. Jadi nanti saya sudah membuat satu template untuk proposal sistem tadi itu disesuaikan dengan urutan-urutan yang ada di dalam Unified Process. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya yakin ini nanti ketika kalian menunjukkan bahwa kalian pernah membuat proposal sistem seperti ini loh ketika di dunia kerja, saya yakin akan sangat membantu.
Ya, ini kameranya kok nggak itu ya, nggak fokus ya. Nah, nanti akan sangat membantu kalian dalam menentukan ya di dunia kerja seberapa sih kemampuan kalian itu. Jadi tolong nanti kalian membuat apa namanya proposal sistemnya yang benar gitu ya. Saya sudah masukkan nih, sudah masukkan WBS, sudah masukkan Gantt chart, sudah masukkan network diagram ini ke dalam proposal sistem. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, nanti setelah kalian sudah membuat WBS, ini kan masih dalam bentuk narasi tekstual. Nah, nanti akan dibentuk diagram yang disebut sebagai Gantt chart. Nah, ini akan memvisualisasikan WBS ya ke dalam gambar yang lebih mudah dipahami. Ke dalam bagan ya atau chart itu yang lebih mudah dipahami. Kemudian nanti saya perkenalkan juga dalam membuat diagram network ya, yang mana nanti ini akan terlihat ya kalau di diagram network ini kalian itu harus menyelesaikan, kalian itu akan menyelesaikan misalnya satu fase itu yang diselesaikan apa dulu gitu ya. Jadi alurnya akan kelihatan gitu ya. Oke, sampai titik ini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil ditelaah gitu ya. Saya coba buka ininya terlebih dahulu, proposal sistem ya yang sudah saya buatkan template-nya. Kenapa saya buatkan template-nya itu biar kalian seragam gitu ya. Kemudian saya juga mudah mengoreksinya. Ya kalau misalnya tidak dibuat template-nya, kan kalian buatnya nanti sembarangan gitu ya. Tidak ada standar yang bisa menjadi acuan saya untuk melakukan pemeriksaan ya atau evaluasi. Sebentar. Ya di dalam apa namanya repositori ya juga saya sudah apa sih ya mengupload format evolutionary WBS ya dalam bentuk Excel. Silakan dipelajari, dibuka gitu ya. Nah, nanti kayak misalnya kemarin membuat studi kelayakan, kemudian membuat nanti WBS ini ya. Ini eh, dalam bentuk Excel ya. Nanti kan bisa di-capture ya atau diekspor dalam bentuk picture saja. Lah nanti di-embed itu apa ya? Disematkan ya. Disematkan ke dalam proposal sistemnya. Gitu ya. Kalau yang ini kan sudah saya buatkan tabelnya nih tinggal diisi ya. Kalau yang ada perhitungan, ya ini juga sudah saya buatkan dalam bentuk Excel ya. Nanti kalian tinggal capture, kemudian dimasukkan ke dalam proposal sistemnya. Kalau ini data tabelnya, silakan dilengkapi. Ini contoh ya, kalau sudah diisi, yang ini dihapus saja. Termasuk yang merah-merah ini dihapus. Dan ini WPS ya, evolutionary BBS gitu ya. Work breakdown structure ini. Nah, ini sudah saya buatkan dalam bentuk Excel-nya ya, teman-teman ya. Nih, ya ini sudah dalam bentuk Excel-nya. Silakan diisi. Nah, nanti ini di-capture aja gitu ya. Dimasukkan ke dalam ya, apa namanya? Proposal sistemnya yang dalam web. Yang di dalam Word ya, dalam bentuk Word. Nah, yang ini nanti tetap kalian kumpulkan nanti ya, harus dikumpulkan. Silakan kalian berimajinasi gitu ya, karena saya yakin kalau kalian harus menggunakan misalnya perusahaan yang benar-benar ada gitu ya, itu akan kesulitan ya. Cuma saya ingin ya memang imajinasi ini membutuhkan effort lah ya, effort agar apa? Agar tidak lucu, maksudnya tidak apa ya, tidak masuk akal gitu ya. Jadi agar tidak masuk akal ya atau agar masuk akal, maka dibutuhkan imajinasi kalian. Silakan nanti ini juga dilengkapi ya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam ini RPS ya, ke dalam proposal sistemnya ya. Ini kalau udah yang ini dihapus saja, ini kan sebagai contoh gitu kan.
persis kan ya, nih ada fase sama workflow-nya, kemudian ada durasi, kemudian ada dependency. Dependency itu apa? Ini menjelaskan untuk menyelesaikan misalnya ya pada fase inception ya, kemudian pada workflow requirement, ketika kita apa namanya melakukan identifikasi keperluan fungsional dan fungsional ini, kalian itu sudah harus menyelesaikan yang 11A1, sorry, yang 2A1 berarti yang ini ya. Yang ini sudah harus diselesaikan, yang 2A2-nya yang ini juga sudah harus diselesaikan. Ini namanya dependency ya, ini ketergantungan. Jadi ketika kalian melakukan ini, yang dua ini tuh sudah harus dikerjakan. Nanti ada durasi ya. Bentar, sama persis kan di sini ada durasi, ada dependensi. Ya, mungkin saya tambahkan lah, biar kalian nggak bingung. Eh, caranya gimana ya? Oh, pakai ini aja. Dependensi ya, gitu ya. Oke, ya nanti ini enak tinggal diisi. Nah, setelah kalian buat ini, nanti kalian buat Gantt chart ya. Gantt chart sih enaknya pakai apa ya? Nanti dibuat pakai banyak sih sebenarnya ya alat membuat Gantt chart ya. Membuat Gantt chart pakai Draw.io aja kali ya. Kayaknya sih ada. Coba nanti kita lihat ya. Ada dependensi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini Gantt chart-nya sudah. Oke, ini bentuk WPS ya. Ini sudah disebutin. Nah, WPS kayak gitu tadi ya, tinggal isi-isi aja. Misalnya nih, tugas nomor 1, ini mengidentifikasi vendor gitu kan. Waktunya berapa minggu, kemudian ini statusnya apa gitu ya. Cuma ini WPS yang standar ini. Yang kita pakai nanti yang evolutionary ya. Karena apa? Ini contoh WPS pada proyek secara umum ya teman-teman. Ini Pak ya pada proyek secara umum. Nanti ketika diterapkan pada unified process kita menggunakan evolutionary WPS. Yang bentuknya seperti tadi yang saya tunjukkan file Excel-nya ya. Oke, kemudian nanti WPS ini ya bisa kita buat Gantt chart-nya. Nah, ini Gantt chart seperti ini. Sebenarnya dia sama persis gitu ya teman-teman ya, sama WPS. Cuma ya ini kan saya kelihatan kan ya, ada identification vendor, kemudian ada berapa minggunya. Cuma ketambahan ini tanggal mulai dan tanggal selesainya, gitu ya. Di sini kan nggak ada nih tanggal mulai, tanggal selesai. Kan kita tahu nih kalau kita mulai misalnya tanggal 1 ini 2015 ya, tanggal 1 Januari 2015, karena 2 minggu ya maka selesainya pada tanggal 14 Januari. Nanti langsung tuh di diagramnya itu nanti langsung kebuat seperti ini kotaknya, gitu ya teman-teman ya. Dan nanti ini akan memperlihatkan dependensi. Ya misalnya nih kita mau melakukan ini, tugas yang ini, yang develop communication information. Waktunya 4 minggu, gitu kan. Karena dia apa namanya dependensinya yang satu, maka yang pertama ini harus diselesaikan dulu. Akhirnya dia harus mulai setelah ini. Nah, ini kan muncul. Jadi nggak bisa di overlap. Nah, overlap itu contohnya yang ini. Ini overlap ya. Maksudnya apa? Ini bisa dikerjakan bareng nih. Kalau ini kan belum bisa dikerjakan sebelum yang ini selesai. Sama nih, seperti ini nih. Yang nomor 3 ini kan harus bisa dikerjakan setelah 2 selesai. Maka di sini. Terus yang lebih ini nih, yang lebih detail lagi yang ini nih. Bukan detail ya, lebih kompleks. Misalnya ketika kita ingin melakukan apa namanya? Langkah ke-8 ini ya, menganalisis hasil dan memilih vendor gitu ya, ini kan ceritanya gitu. Itu 4 dan 7 sudah harus selesai. Maka kita harus lihat nih, 4 itu yang mana? Oh nih, 4 yang ini. 7 yang mana? 7 yang ini. Nah, ini harus selesai.
Maka ini karena si 7-nya ini lebih lama selesai, maka ketika kita melakukan tugas ke-8, yang harus selesai ya yang nomor 7 ini. Jadi mulainya itu setelah nomor 7 ya, walaupun yang nomor 4 ini sudah selesai 2 minggu sebelumnya. Gitu ya. Sama juga dengan yang ini, 89. Maka kita lihat nih, yang paling lama yang mana? Oh, yang paling lama itu yang 8. Walaupun 9-nya sudah selesai dulu, ya kita terpaksa harus menunggu yang 8. Baru kita bisa melakukan tugas ini. Nah, ini yang disebut sebagai Gantt chart ya. Jadi memvisualisasikan WBS ini ke dalam sebuah bagan. Gitu ya. Jadi lebih enak nih. Nah, kemudian masing-masing dari tugas gitu ditulis di sininya ya. Ini yang penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawabnya siapa? Begitu ya, teman-teman ya. Oke, ini bentuk sebagai contoh bentuk Gantt chart. Lah nanti bentuknya bisa kompleks nih kalau misalnya yang membuat sistemnya itu banyak gitu ya, modulnya banyak. Gitu ya memang harus seperti ini. Agar apa? Agar proyeknya nanti juga terpantau dengan baik gitu ya. Tidak ada salah-salahan. Ini tugasnya siapa gitu. Ini kenapa belum selesai bisa difokuskan ya. Ini belum selesai kenapa? Padahal misalnya nih, ini udah selesai semua ya. Ternyata di sini kan ada yang belum selesai sehingga yang ini tersendat. Nah, nanti kita bisa bantuin Alan gitu kan, atau kita bisa apa sih namanya mencari gitu ya. Ini kenapa Alan kok nggak maju-maju nih? Dia kesulitan apa nih? Padahal ini yang lain lagi menunggu untuk melakukan langkah yang ke-10. Mungkin nanti bisa si Barbara sama si Davidnya itu membantu Alan ya. Ya membantu Alan biar cepat selesai. Karena kan dia sudah pada ngendon kan gitu. Ya mungkin tuh Alan itu karyawan baru gitu kan. Masih belum profesional gitu ya. Pengalamannya masih sedikit sehingga perlu dibantu. Nah, itu nanti bisa kalian identifikasikan dengan cara membuat Gantt chart seperti ini. Oke, dipahami ya teman-teman ya. Lah Gantt chart ini itu bisa digambarkan dalam bagan yang berbeda bentuknya, yang disebut sebagai network diagram. Nah ini kalau misalnya Gantt chart-nya itu sangat besar, banyak ya, itu bisa kita pecah-pecah gitu ya. Kita prioritaskan yang mana harus didulukan. Nanti masing-masing bagian itu kita buat network diagram ini, gitu ya. Misalnya satu fase gitu ya, itu sampai sini gitu ya. Kan kan tidak gini teman-teman, tidak semuanya dimulai dari awal kan. Makin ke bawah ya sebenarnya makin geser ke sana. Nah ini kita kelompokkan nih, misalnya oh kita harus fokus ke sini dulu nih. Ini harus kita selesaikan nih sampai langkah 10. Itu bisa kita buat sampai langkah 10 itu network diagramnya sehingga bisa diketahui. Intinya sama ya. Ini nomor langkahnya gitu ya. Ini tugasnya apa? Ini durasinya berapa? Ini mulainya kapan? Ini selesainya kapan? Setelah itu baru lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kalau ada misalnya kayak gini nih, berarti dia harus ada dua. Yang mana? Yang nomor 7 sama nomor 4. Nah, ini harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke sini. Sama kan? Sama di sini. Ya, nih. 4 sama 7 harus diselesaikan dulu sebelum masuk ke 8. Ini juga ya. Ini tolong nanti juga ya buat pantas-pantas itu dibuat juga ya gitu ya diagramnya. Jadi nanti dimasukkan di area WBS-nya di sorry ya. Misalnya kalian buat rencana ya jadi jadwal rencana kerja ini nanti di atasnya ada WBS, di bawahnya ada Gantt chart. Oh, ini nanti saya tambahkan deh ya. Ini saya tambahkan nih. Ada Gantt chart, nah, kemudian ada network diagram. Nah, ini nanti saya tambahkan ya. Silakan kalian ya tinggal nambahin aja sih. Secara umum ininya sama, apa namanya, bab-babnya sama. Oke ya, menarik bukan? Nah, begitu cara membuat sistem ya teman-teman ya, biar sistemnya nanti tidak berantakan.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin kalian ada yang bilang ya, Pak, bikin sistem susah amat. Bukan susah gitu ya, tapi harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya tujuannya apa ya? Tes, suara saya masuk ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kalau oke, kita lanjut ke namanya estimasi usaha proyek. Cuma di sini agak tricky ya, agak tricky karena apa? Karena kita baru bisa menghitung estimasi usaha proyek ini setelah kita membuat use case. Lah use case ini ya teman-teman ya, ini sebenarnya masuk ke dalam pemodelan fungsional yang mungkin baru akan saya ajarkan setelah UTS, gitu ya. Cuma nggak apa-apanya gimana? Ketika kalian membuat studi kelayakan yang di awal, silakan kalian nanti membuat use case-nya itu gambaran kasar aja gitu ya. Minimal kita sudah tahu aktornya ada berapa gitu. Ini aktornya ya. Ya, kemudian fungsionalitas sistem yang akan kita buat itu apa aja ini yang ditunjukin oleh oval-oval ini gitu ya. Dan nanti pembelajaran use case yang apa namanya detailnya itu setelah UTS nanti akan kita updatekan ya ke dalam sini, ke dalam estimasi usaha proyek yang kalau kalian lihat di proposal sistemnya ini malah muncul di atas ya teman-teman ya, sebelum masuk manajemen. Karena apa? Karena ketika sudah masuk manajemen ini rencana jadwal kerja ini sebenarnya apa? Proyeknya itu sudah dilakukan gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi bukan pas pada saat kita masih pemilihan. Ketika kita masih pemilihan menentukan bahwa ini layak apa tidak, kemudian apakah dikerjakan dulu apa tidak, itu sebenarnya kita belum membuat jadwal kerja ya. Ngapain gitu ya? Karena sistemnya juga nggak akan dibuat gitu kan. Nah, itu ada di sini nih. Nah, ini rencana kerja. Ini untuk apa namanya ya teman-teman ya, menentukan nantinya juga ya. Ini untuk menentukan biaya-biaya dan resiko juga. Ya, kalau resiko yang ditunjukkan oleh estimasi usaha proyek ini terlalu besar, yaitu udah otomatis harus dieliminasi proyek tersebut. Gitu ya. Dan ini sudah ada Excel-nya ya, silakan di use case point estimation.xls. Itu sudah saya bikin apa namanya perhitungannya. Kalian tinggal masukin saja. Berdasarkan apa? Berdasarkan use case yang sudah kalian rencanakan sebelumnya gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini ada satu. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah tahu cara membuat use case, membuat estimasi usaha proyek juga gampang janjane. Gitu ya. Cuma karena kita belajarnya harus runut ya, sehingga ada satu hal yang belum perlu kalian ketahui, yang belum kalian ketahui, tetapi ternyata pengetahuan tersebut itu digunakan sekarang. Ya ini terjadi karena memang kita masih dalam pembelajaran gitu ya. Biar apa belajarnya terstruktur ya, tidak orang Jawa bilang itu ngejelang-ngejelang gitu ya. Gitu ya. Nah, apa itu estimasi usaha proyek? Estimasi usaha proyek ini adalah estimasi yang namanya estimasi ya perkiraan ya teman-teman ya. Yang memperhitungkan kompromi antara fungsionalitas, waktu dan biaya. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu waktu dan biaya dari apa? Dari fungsionalitas sistem yang kalian buat gitu ya. Nah, ini nanti gimana gitu ya? Apakah apa sih namanya? Waktu dan biaya ini worth it atau layak dengan fungsionalitas tadi? Gitu ya, teman-teman ya.
Ini merupakan sebuah proses untuk memberikan nilai-nilai proyeksi pada waktu dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Jadi kita tahu nih dari use case point ini ya, misalnya dengan fungsionalitas yang sudah kalian rencanakan, kemudian dengan tenaga kerja dan biaya yang sudah kalian rencanakan, itu waktunya berapa? Itu bisa kita lihat dari estimasi usaha proyek ini. Ini ya. Di sini tulis nih, estimasi yang paling akurat berasal dari pengalaman. Jadi sampai titik ini gitu ya teman-teman ya, sebenarnya yang namanya estimasi ini itu susah karena dia based on pengalamannya. Contohnya nih, misalnya kalian bayangkan dengan kemampuan tim yang seperti ini kira-kira tas ini itu bisa atau tugas ini ya, itu bisa dikerjakan berapa lama sih? Ya karena kalian belum berpengalaman, jadi tidak sering salah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, memang begitu. Nanti setelah sejalan kalian berpengalaman, nanti yang namanya estimasi itu akan mendekati kenyataan gitu ya. Lah akhirnya ya, ini ada nih, ada orang membuat tesis ya, orangnya namanya Gustav Karner gitu ya. Dia sangat berpengalaman membuat sistem ya. Dia berpikir waktu itu, apa sih yang membuat misalnya ya, proyek ini dikerjakan dalam waktu sekian dengan sekian banyak orang gitu kan. Akhirnya dia membuat namanya metode use case ini. Metode use case point gitu ya. Jadi dia membuat tesis itu dan ternyata orang yang menerapkan metode use case point ini, ya walaupun dia masih belum berpengalaman gitu ya, dia sudah bisa apa ya, estimasinya itu ya, perkiraannya itu sesuai dengan kenyataan, sudah mirip lah. Makanya di buku yang kita rujuk ini, kita gunakan metode use case point ya. Namanya use case point gitu ya. Ini didasarkan pada apa nih teman-teman? Jadi didasarkan pada intinya faktor pembebanan gitu ya. Aktor dan use case. Jadi kita lihat nih nanti jumlah aktor dan use case yang kemudian dikalikan dengan faktor beban gitu ya. Jadi nanti kita lihat aktornya ada berapa, use case-nya ada berapa. Nanti kita identifikasikan use case-nya itu seberapa kompleks ya kita perkirakan. Nanti kita kasih beban sesuai dengan kompleksitas masing-masing use case dan aktornya. Itu yang pertama gitu ya. Jadi ada 3 ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu faktor kompleksitas teknis. Oke, jadi nanti ada 13 pertanyaan ya atau poin gitu ya. Ada 13 titik pertanyaan gitu ya. Kemudian kita akan tentukan nilainya antara 0 sampai 5 gitu ya. Jadi kita melakukan self assessment ya, penilaian sendiri. Kita kasih nilai skala 0 sampai 5 gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu ini di kompleksitas teknis. Kemudian di faktor-faktor lingkungan yaitu ada 8 pertanyaan. Kemudian kita tentukan juga antara 0 sampai 5 gitu kan. Paham ya teman-teman ya? Nah, nanti setelah kita dapatkan angka-angka faktor tadi itu, gitu ya, kita cari PHM-nya, gitu ya. Nah, singkatan dari person hour multiplier. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa untuk menyelesaikan proyek ini itu dibutuhkan waktu sekian jam, gitu ya. Sekian ratus jam, sekian ribu jam, gitu kan. Dan nanti tinggal kita bagi. Oh, kalau ingin kita selesaikan, ya misalnya nih, proyek ini harus diselesaikan dalam 1000 jam misalnya. Untuk menyelesaikannya dalam 1 bulan misalnya ya, itu dibutuhkan berapa orang. Nanti kita tinggal bagi aja dengan orang jamnya. Gitu ya, misalnya sehari kerja 8 jam. Ya, berarti 1000 dibagi 8 kan 125. Gitu kan. Kemudian dalam sebulan itu sebulan itu 25 hari ya. 125 dibagi 25 itu berapa? 5 ya. Maka harus ada 5 orang yang mengerjakan ini ya untuk menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Nanti hasil akhirnya seperti itu. Pokoknya nanti perhitungannya sudah saya buatkan di Excel-nya ya. Silakan kalian buka aja Excel-nya. Kemudian kalian lihat kok perkaliannya seperti ini. Nah, perkaliannya seperti apa? Pembebanannya seperti apa? Ini akan saya jelaskan ya.
Siap ya, ini agak mikir dikit gitu ya. Pertama, kita cari faktor pembebanan use case dan aktor dulu gitu ya. Ini dari mana teman-teman? Dari use case diagram. Jadi nanti kalian ada nih setelah UTS membuat use case diagram. Tapi nggak apa-apa, sekarang dibuat aja dulu. Kuncinya apa? Kuncinya kalian mengidentifikasikan yang menggunakan sistemnya itu siapa gitu ya. Siapa gitu ya yang menggunakan sistem. Nah itu pertama aktor. Ini aktor yang atas ini ya teman-teman ya. Ini aktor. Yang bawah ini use case-nya. Jadi kalian lihat nih, ini aktornya ada berapa? Oh ada 1, 2, 3. Ini ada 3 ya. Ini 3 aja sih. Ya karena yang ini pewaris ya. Ini pewaris jadi tidak perlu dihitung. Ada 3. Nanti gitu kan. Kita lihat nih. Ada 3. Benar. Ini kok ditulisnya 4 ya? Oh sorry. Ya, yang nggak dihitung tuh yang atasnya justru teman-teman. Mana. Hapus mana? Hapus. Nah, ini ya contoh nih. Contoh saya ulangi deh, saya ulangi. Contoh kalian membuat use case seperti di gambar ini. Di sini terdiri atas 4 aktor ya teman-teman ya. Contoh kalian membuat use case seperti ini. Di sini terdiri atas 4 aktor. Yang kita hitung itu ternyata pewarisnya nih 1, 2, 3, 4. Dan ini aktornya ya, usernya atau pengguna sistemnya itu adalah bentuknya human kan. Jadi kalau kalau usernya itu adalah manusia, maka dikasih pembebanan 3 gitu ya. Jadi gini teman-teman, si aktor ini tuh dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yang sederhana, kemudian yang menengah atau rata-rata, kemudian yang kompleks. Kalau kalian membuat sistem ya, dan penggunanya itu human gitu ya teman-teman ya. Ini dia adalah yang paling kompleks, ya yang paling kompleks dan harus dikasih faktor beban itu 3. Karena di sini ada ada 4 ya, ada 4 aktor yaitu ini 1, 2, 3, 4. Maka di sini masukkan 4. Maka dihitung dikalikan ya, ini 12. Gitu ya. Jadi sini ada tulisan nih unadjusted actor weight total ini 12. Gitu ya. Nah, sekarang nanti detailnya di pemodelan fungsional ya. Aktor itu kan tipe macam ya, ada 3 macam nih, simple, average, sama kompleks. Lah yang aktor simple itu berupa API. Ya. Jadi sistem yang kita buat itu kan berhubungan dengan eksternal, itu kan ada 3 macam teman-teman ya. Ada 2 macam sih intinya. Yang pertama dengan manusia, yang kedua dengan mesin. Nah, kalau dengan mesin itu ada 2 kriteria. Apakah dia masuk simple atau average. Kalau dia komunikasi dengan mesinnya berupa API yang sudah terdefinisi dengan jelas, ini dia simple, maka faktor pembebanannya cuma 1. Nah, karena di sini tidak ada berhubungan dengan sistem yang lain gitu ya. Itu ya jadi di sini 0 kan. Gitu. Kemudian kalau mesinnya itu berupa HTTP atau TCP/IP atau database gitu ya. Jadi misalnya ada database server gitu ya. Dia tidak ada API-nya gitu ya. Kita harus connect database-nya itu menggunakan misalnya library untuk koneksi database. Ya nanti ada waiting faktornya 2. Karena di sini nggak ada ya ini dikosongkan. Ini maksudnya eksternal sistem itu sistem yang di luar tanggung jawab kita ya teman-teman ya. Misalnya nih, kita membuat ada sistem pembayaran menggunakan API, menggunakan API. Misalnya kita menggunakan Dana, menggunakan OVO, menggunakan GoPay, itu well-defined API. Maka di sini nanti ada nih, ada kalau dia sistem itu bentuknya kotak, bukan orang-orangan. Yang berhubungan dengan salah satu use case, di sini ditulis misalnya API-nya OVO misalnya. Nah, dan ini kita hitung 1, tetapi karena dia API, maka apa namanya ini faktor pembebanannya itu cuma 1. Paham ya? Mungkin kita nih berhubungan lagi dengan sistem yang lain ya. Misalnya masuk ke Disduk Capil gitu ya.
di Dukcapilnya Kemendagri misalnya ya, itu ternyata dia belum ada API-nya nih. Dia belum pakai API. Dan kita diperbolehkan untuk mengakses database yang di-open nama mereka, ya berarti ini building faktornya 2. Begitu ya teman-teman ya. Maksud ya. Jadi bukan database server yang kita miliki. Kalau database yang kita miliki kan yang masuk ke dalam sistem kita kan. Lah kalau itu mah nggak dihitung gitu ya. Yang dihitung itu yang punya orang lain gitu, yang punya organisasi lain. Paham ya teman-teman ya? Jadi di area aktor silakan mudah dipahami ya. Gitu. Oke, kemudian di area use case teman-teman ya. Use case itu yang kotak-kotak ini tuh, sorry, yang oval-oval ini teman-teman. Nah, ini menunjukkan fungsionalitas sistem yang akan kita buat teman-teman ya. Kalau ternyata fungsionalitas tersebut itu dalam satu fungsi itu hanya 1 sampai 3 transaksi, ya transaksi biasanya sih transaksi database lah ya. Jadi kalau misalnya kita bikin CRUD, cerut ya, create, read, update, delete, itu kan cuma 1 transaksi. Nah itu masuk ke kategori yang simple use case-nya. Ya, jadi kalau 1 sampai 3 transaksi itu ya simple. Kemudian kalau average itu yang 4 sampai 7. Misalnya nih, kita membuat report gitu ya. Membuat report kita harus data mining gitu ya. Sampai ada 4 step gitu ya. 4 step penghitungan, misalnya menggunakan pivot table segala macam. Dan nanti menggunakan masuk ke kategori yang apa namanya ininya, use case-nya ini ya, fungsinya itu kategori yang average. Kalau di atas 7 itu yang kompleks. Ya, misalnya bikin misalnya perhitungan apa ya, sistem penunjang keputusan dengan menggunakan deep learning. Oh, itu kan transaksinya luar biasa kan. Dan nanti masuk ke kategori yang kompleks. Nah, nanti use case ini teman-teman ya, masuk kategori yang mana dapat faktor pembebanan 5, 10 sampai 15. Paham ya? Intinya semakin kompleks use case-nya, maka bebannya semakin besar. Gitu ya. Ini contoh nih dari 8 ya. Ini 8 mana aja sih? Kayaknya ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ya 8 kan. Karena ini pewaris ini nggak dihitung ya. Ini nggak dihitung. Sama kayak aktor ini juga nggak dihitung karena dia sebagai parent. Ya 8. Setelah ditelaah ternyata ada 1 yang masuk ke kategori kompleks, ada 4 yang masuk ke kategori average, ada 3 yang masuk ke kategori simple. Maka tinggal dikalikan kan. Nah, hasilnya ini dijumlahkan ini. Jadi ini jumlah use case-nya saja. Yang disebut sebagai unadjusted use case weight total. UUCW gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa? UUCW ya. Nah, ini bukan CW ya, W ya. UUCW. Nah, ini UAW. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Gampang, ini sudah saya buatkan Excel-nya. Silakan tinggal kalian masukin yang di sini saja yang dimasukin nih ya. Dan ini otomatis akan kehitung. Yang ini mah nggak usah. Ini itu beban yang dipropos sama si Gustav Karner tadi ya. Jadi pengalaman dia itu ketika membangun sekian puluh sistem yang dia jadi apa namanya project manajernya, itu dia kayak begini ngitungnya gitu ya. Ini menjadi tesis bagus nih sebenarnya ya. Gitu. Makanya kita pakai di buku yang kita rujuk. Paham ya? Jadi ini yang pertama nih, faktor pembebanan use case dan aktor. Ini yang pertama. Kemudian, estimasi yang kedua ini adalah faktor pembebanan kompleksitas teknis. Gitu ya. Nanti gitu ya, kalian membuat kok sini ada 13 pertanyaan ya. Berarti kok saya salah nih.
Oh, benar 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 ya, sorry. Ini ada 13 pertanyaan ya, ada 13 pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan ini, ya, ini pertanyaannya ini nggak bisa dirubah, ini pertanyaannya ya, ini pertanyaannya, kemudian ini bebannya teman-teman ya, ya. Nanti kalian isi yang ini saja, ini yang diisi. Nah, kalian bertanya nih, bertanya, bahwa sistem yang kalian buat apakah sistem terdistribusi? Kalau iya, memang ini terdistribusi dan apa akan dipakai apa namanya, terletak sistemnya bahkan di beda pulau gitu ya. Beda server, beda pulau ya ditulisin nanti 5 gitu ya. Kalau ternyata sistemnya standalone aja yang sendirian cuma server satu gitu ya udah ditulis 0. Kali ini nggak boleh dirubah-rubah ya, ini nggak boleh dirubah-rubah. Masukin 0 ya, di sini yang dinilai ya sistem apa namanya appointment yang di klinik yang ada di dalam supermarket Peterson itu gitu kan. Ini ternyata dia tidak distributed, maka tertulis 0 di sini. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah respon time dan kemampuan untuk throughput itu berarti kinerja. Jadi respon time itu seberapa cepat dia dilayani. Kalau throughput itu seberapa banyak dia mampu melayani, apakah menjadi tujuan utama. Kalau menjadi tujuan utama ya ditulis 5 di sini. Jelas lah ya. Kita membuat sistem kok respon time-nya jelek ya nggak bagus ya. Ditulis 5 di situ. Dan seterusnya ya di sini ya. Eh, dibaca setelah belajar ini sangat sederhana kok. Apakah ini ada end user online efisiensinya? Jadi efisiensi secara online itu apakah perlu? Kemudian memiliki pemrosesan internal yang kompleks apa tidak? Kemudian kodenya gimana? Kita menggunakan library apa gimana? Ini ditulis semua, ditulis, diisikan ya ini diperkirakan. Kalau 0 itu iya banget, kalau 0 itu tidak banget, kalau 5 itu iya banget, habis itu dikalikan. Ya. Setelah itu dijumlahkan hasilnya ini yang disebut sebagai technical factor value. Gitu ya. Nah, nanti technical factor value-nya ini dihitung yang disebut sebagai technical complexity factor. Ini ditulis saja ini 0,6, ini besaran aja gitu ya. Konstanta gitu ya. Memang harus ditulis 0,6. Kemudian 0,01 dikalikan T faktornya. Gitu ya. Jadi yang diambil T faktornya ini yang 15 nih masuk ke sini. Nah, sehingga didapatkan nilai 0,75. Jadi TCF-nya itu 0,75 berasal dari 0,6 ditambahkan 0,01 dikali 15 ini. Ya, jadi kita dapat TCF nih. Oke, balik kita sudah dapat UAW, kita sudah dapat UUCW, kita sudah dapat TCF. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ini yang disebut sebagai faktor pembebanan kondisi lingkungan. Ini yang tricky karena menggunakan pendekatan apa sih namanya eh, 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 rasio pembebanan gitu ya, tetapi melihat kondisi apa sih namanya semacam ada ini namanya person hour ini ya person hour-nya M-nya singkatan apa tadi saya lupa. Person hour multiplier ya. Kita akan menentukan person hour multiplier-nya itu berdasarkan faktor pembebanan apa namanya lingkungan gitu ya. Eh, nanti ketika kita lihat PHM-nya, itu PHM-nya itu sudah ditentukan teman-teman ya. Yang pertama itu 20, yang kedua itu 28. Dan kalau tidak 20 dan 28, ini proyeknya itu harus dihentikan karena resikonya terlalu tinggi. Nah ini teman-teman ya, ini berkaitan dengan kelayakan organisasi ya teman-teman ya. Nah jadi ini untuk menghitung kelayakan organisasi. Ini kayaknya perlu saya tulis nih di sini. Kelayakan organisasi, nah, ini nih. Jadi ini sangat berkaitan dengan mana teks. Kok nggak ada? Oh insert ya.
Saya tulis di sini. Ini sangat berkaitan dengan kelayakan organisasi. Karena ya, kalau secara ini organisasi ini tidak layak, ya udah ini harus dihentikan total, benar. Gitu. Karena apa? Kemampuan kita itu nggak ada untuk mengembangkan sistem ini. Gitu. Ya. Shift F5. Nah, ya, jadi di sini itu kalau misalnya tidak masuk ke person hour multiplier 20 atau 28, ya proyek dihentikan ini di sini. Disuruh dihentikan proyeknya. Oke ya, pertama apa? Pertanyaan ada 8 gitu ya. Pertama adalah apa namanya? Familiarity itu apa ya? Pemahamannya. Jadi pemahaman yang mau bikin itu ya terhadap misalnya sistemnya segala macam, proses pengembangannya. Nah, itu gimana? Kalau paham banget ya ditulis 4 gitu kan. Kalau tidak paham ya ditulis 0 gitu ya. Kemudian yang kedua itu pengalaman organisasi dalam membuat aplikasi tersebut. Misalnya, oh ini aplikasi baru nih, kita itu belum pernah bikin loh. Maka ditulis di sini makin tinggi, 5 gitu ya. Tetapi kalau apa namanya, kalau berpengalaman ditulis tinggi ya. Tetapi kalau tidak berpengalaman gitu ya, itu ya ditulis rendah. Ini sangat tidak berpengalaman nih, gitu ya. Nanti dikalikan 0,5. Kemudian pengalaman dalam pengembangan sistem berorientasi objek, gitu kan. Oh, sangat berpengalaman, ya ditulis 4. Oh, sangat tidak berpengalaman, ditulis 1 atau 5 ya kalau pengalaman banget ya. Kalau sangat tidak ya. Terus ini diisi, yang lucu itu ini, ya. Kenapa ini minus? Nah, karena pertanyaannya yang 2 ini adalah pertanyaan yang justru kalau jawabannya gede, itu memberatkan organisasi. Contohnya nih, staf part-time. Jadi staf paruh waktunya itu apa? Oh, ada banyak. Ternyata ada 5 gitu ya. Banyak nih, berarti jadi dia akan menjadi minus, akan mengurangi. Kemudian kesulitan dalam memahami bahasa pemrogramannya atau bahasa pemrograman itu apa namanya? Tim kita itu kurang memahami gitu ya. Kesulitan dalam memahami. Maka kalau nilainya besar, seperti ini 4 besar ya, maka kan jadi minus. Sehingga ini kalau kita jumlah, namanya environmental factor value, E factornya itu 25,5. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat nih teman-teman. Di sini nih. Yang PHM-nya ini ya, kita lihat dulu PHM-nya. Jadi kita nanti akan cari PHM yang ini nih. PHM yang 33, sorry, ini mah UCP ya. PHM itu yang ini. Apakah kita masuk PHM yang 20 apa 28? Ini ya, yang ini. Itu dari pertanyaan ini. Jika ya ditambahkan antara E1 sampai E6 ini jika dijumlahkan itu nilainya kurang dari 3 ya, dan yang ini E7 sampai E8 ya, ini nilainya lebih dari 3 gitu ya. Maka di sini akan masuk ke PHM 20. Coba kita lihat 6 ditambah 8, 6 ditambah 2, 8, tambah ini 12, tambah 2 setengah, 14 setengah, ditambah 5, 19 setengah, ini 29,5 ya. 29,5 nilainya ya. Oh sorry, bukan kayak begitu, bukan kayak begitu, benar. Number of a factor, oh gitu. Oh dijumlahkan, sorry. Jadi bukan kayak gitu. Jadi kita lihat, kita ulangi ya. Ini memang area ini yang kadang bikin menipu. Kita ulangi dulu. Oke, kita baca nih, kita baca.
jumlah dari E1 sampai E6 itu kalau yang di atas 3 ya, dan kalau E7 sampai E8 itu di bawah, di atas apa sih? Ya jika nilainya di atas 3 ya, jika nilainya ini di atas 3, yang ini, sorry, ini assign value-nya, sorry teman-teman. Ternyata assign value-nya ya, bukan weight value-nya, assign value-nya. Misalnya nih, yang ini nih, jika yang di atas 3, yang dikurang dari 3 itu dijumlah ada berapa ya? Kita jumlah nih. Ini 4, 4 kan bukan, 4, 5 bukan, berarti di sini 0 gitu ya. Terus jika E7 dan E5 yang di atas 3-nya nih, ini atas 3 ada 1 nih. 4 sih, nah, maka dia 1 gitu kan. Nah, maka dia kita jumlahkan ya. Oh ini dijumlahkan ternyata 1. Kalau 1 kan berarti kurang dari atau sama dengan 2 kan, maka PHM-nya 20. Maka di sini ditulis nih PHM-nya 20. Paham ya? Oke. Tinggal nanti kita ngitung ininya nih, namanya UCP-nya ya. Ngitung UCP-nya itu dari mana? Dari environmental factor, ini konstanta ya, kita biarkan. Ini juga konstanta, kita biarkan. Faktornya ini kita ambil dari sini. Dapat toh? Dapat. Jadi ini didapat EF-nya ya, environmental factor-nya itu ini. Oke, udah dapat nih. Oke, sekarang ada namanya adjusted use case point. Jadi UCP-nya itu UCP, jadi yang atas ini ya. Jadi mana ya? Ini ya UUCP nih. Nah, UUCP kan ini ditambah ini kan. Nah, alias 82. Nah, ini UCP diambil ya, dimasukkan ke sini. Ini 8 UCP nih. Oh, ini kok UCP-nya 70 ya? Ini salah nih berarti nih orang. Salah cetak nih. Ini UCP-nya harusnya 82 nih. Nah, dia salah cetak nih. Ketahuan ya. Nanti saya rubah deh. Ini UCP harusnya 82. Nanti dikalikan TCF. TCF itu yang ini ya. Nah, ini TCF 075 ya. Kemudian dikalikan ini EF-nya. Hasil EF-nya itu ini ya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, nanti didapat apa? Didapat namanya adjusted use case point, UCP. Nah, ini. Nah, nanti UCP-nya itu dikalikan dengan PHM-nya. Hasilnya ini. Ya, ini bacanya apa? Untuk membuat sistem seperti tadi itu dibutuhkan 666,75 jam. Gitu. Sehingga ketika kita ingin mengerjakan ini katakanlah dalam waktu 3 bulan, ya jangan 3 bulan deh. Misalnya 1 bulan, sebulan 25 hari, dibutuhkan berapa orang? Maka 666 ini dibagi 25 ya, katakanlah 5 gitu ya. Itu berarti dibutuhkan 5 orang. 25 5 ya. Kemudian sorry. Sorry, ini dibagi katakanlah 8 jam dulu ya. 6 sehari 8 jam, ini kira-kira 12 lah ya. Jadi 12 jam sehari gitu ya. Lebih ya. Ya sekitar 12 jam sehari lah ya. Nah, nanti baru dibagi berapa orang gitu kan. Kalau sehari kerjanya 6 jam ya dibutuhkan 2 orang untuk membuat ini. Ya. Jadi kita bisa tahu nih dari use case point tadi kita bisa tahu kita butuh berapa orang untuk mengerjakan proyek ini dalam waktu berapa hari. Gitu ya. Oke, ini enaknya kalian praktekkan, kemudian nanti bisa apa namanya, utak-utik gitu ya. Kemudian kalian apa namanya, tanyakan ke saya misalnya yang membingungkan apa gitu ya. Dan jangan khawatir, benar nih saya tunjukin ya. Ini saya sudah buat ininya juga, Excel-nya juga ya untuk memudahkan. Pokoknya demi kalian saya sudah membuatkan semua template-nya ya. Ini ada di Google Drive juga repository ya, namanya use case point estimation worksheet-nya ya. Tinggal nanti kalian tentukan aja jumlah use case yang masuk simbol berapa, yang average berapa. Pokoknya yang dimasukin angkanya itu yang ini doang, yang saya tandain coklat-coklat ini.
ya. Apa nih, orange ya. Kemudian use case-nya itu berapa transaksi dimasukkan ke sini. Nanti otomatis ini akan dihitung gitu ya. Ini juga tinggal dimasukkan aja. Nanti otomatis ini akan dihitung, akan ketemu TCF-nya. Kemudian nanti ini juga akan tinggal masukin aja ya. Nah, ini tinggal dipilih PHM-nya itu yang 20 atau 28 berdasarkan hitungan ini ya. Atau kalau ternyata masuknya di atas 28 ya udah berarti ini proyeknya gagal gitu ya. Jangan dikerjakan gitu ya. Nanti otomatis di sini akan terhitung. Ini akan terhitung otomatis, ini akan terhitung otomatis, yang ini juga akan terhitung otomatis. Di sini udah ada rumusnya semua tuh. Ya, jadi ini nggak usah dirubah-rubah, ini udah ada rumusnya, ini udah ada rumusnya nanti. Oke ya, nanti PHM-nya ini juga udah apa tinggal ini kalau ini diisi ya, tinggal diisi. Gitu. Oke, berubah. Ini udah ada rumusnya, ini udah ada rumusnya ya, ini udah ada rumusnya tuh. Kemudian ini juga udah ada rumusnya. Oke, jadi kalian hanya fokus ngisi yang saya tandain coklat-coklat ini berdasarkan use case tadi. Tentunya dengan asumsi yang tidak sembarangan gitu ya. Oke, silakan dipelajari dengan baik. Oke ya, maksud ya. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi sedikit lagi deh. Saya lanjutkan ya. Apa berhenti dulu nih? Ini cukup kompleks. Eh, oke, enggak. Saya lanjutin 5 slide lagi deh. 5 slide sampai evolutionary WPS. Oke, monggo yang mau bertanya silakan ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, kemudian ya setelah kita buat tadi semuanya ternyata apa proyek sudah dipilih, kita lanjut proyek mau dikerjakan nih kan tadi membuat WBS ya. Ini WBS-nya yang disebut sebagai evolutionary WBS ya. Ini karena apa? Karena yang WBS yang tadi sederhana di depan itu ya, yang saya sempat kita bahas ketika membuat Gantt sama diagram network gitu ya. Ini kita align dengan unified process gitu ya. Ya intinya untuk menentukan rencana kerja kita ngapain sih gitu ya. Jadi bikin sistem itu tidak yuk langsung coding gitu. Kita tidak seperti itu. Bahkan coding itu pekerjaan terakhir. Ya, ketika kita sudah coding itu sebenarnya sudah harus benar-benar firm ya atau yakin bahwa sistem yang kita buat itu seperti apa. Karena percuma ya kita udah coding ketika kita presentasi malah sama usernya ya atau stakeholdernya itu Mas kok sistemnya jadi kayak begini gitu kan. Sistemnya kok tidak sesuai keinginan kami gitu kan. Terus ada yang bilang ini sistem apaan nih gitu. Nah, itu kan percuma kan. Kalian korban juga, kalian nanti disalahkan. Ya ujung-ujungnya dipecat lah ya. Gitu. Oke. Ya ini yang paling paling krusial sebenarnya ini membuat rencana kerja. Karena dengan rencana kerja ini kalian bisa tahu nih di titik ini tuh saya harusnya sudah sampai mana gitu. Itu penting banget gitu ya. Kemudian minggu depan kita harus sudah sampai mana. Ya besok kita harus ngapain itu namanya rencana kerja ya. Ini definisi rencana kerja ini menarik nih. Daftar dinamis dan berurutan. Ini lucu nih ya. Sudah berurutan tapi dinamis. Jadi begini teman-teman. Ketika kalian membuat rencana kerja gitu kan. Ini silakan kalian expect-nya itu ini bakal berubah. Maka disebut sebagai dinamis. Gitu kan. Ketika kalian praktekkan, oh ternyata ini harus gini, ini harus bisa dirubah ya dengan cepat. Gitu. Makanya gunakan tools seperti tadi ya, Gantt chart. Sehingga enak. Oh ternyata ini harus mundur nih, karena kurang ini. Mundurnya seberapa kita harus tahu. Terus risikonya apa? Kalau mundurnya terlalu jauh atau terlalu lama atau seberapa lama, risikonya apa?
Nah, itu harus bisa di-adjust lagi, makanya disebut sebagai dinamis gitu ya. Itu kan bisa diatur-atur lagi, durasinya gitu ya, kapan mulainya gitu kan. Bahkan siapa yang bertanggung jawab itu bisa kita, rubah-rubah lagi, gitu ya. Ini pendekatan dengan memodifikasi proyek yang berjalan atau sudah selesai gitu ya, menurunkan tugas dari metodologi yang digunakan. Lah yang perlu kalian ketahui, Unified Process ini adalah iterasi mental, kemudian rencana kerjanya itu mengikuti fase dan alur kerja ya, karena kalian lihat ya nanti di yang tabel sudah sering kita lihat kan di Unified Process, itu yang bentuknya gunung-gunung gitu. Itu kan di atas ada fase, yang di samping kiri kan ada rencana, ada workflow-nya ya, ada alur kerjanya. Itu nanti akan kita coba align dengan WPS-nya. Akhirnya muncullah namanya bacanya apa ini? Evolutionary WPS ya, Evolutionary WPS. PS-nya itu bukan bullshit ya, tetapi breakdown structure ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian membuat WPS-nya itu sembarangan atau jelek atau tidak sesuai target atau tidak bisa menjadi pegangan, itu ada istilahnya seperti itu tuh, PS-nya itu bullshit gitu ya. Wah, ini mah jadwal bullshit gitu ya, jadwal nggak jelas gitu ya. Oke, jadi nanti bentuknya teman-teman ya, intinya sih tadi yang WPS tadi sempat kita lihat, itu dibagi ke dalam alur kerja, gitu kan. Setelah alur kerjanya itu udah kita bagi, nanti setiap alur kerja itu dipecah ke dalam fase. Jadi jangan kebalik ya, dibaginya ke dalam yang kolom dulu, gitu, sorry, yang baris gitu ya. Yang sebelah kiri baru dipecah ke dalam fase. Kemudian fase itu di dalamnya nanti ada tugas-tugasnya, gitu ya. Nanti akhirnya bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Kok udah terima kasih saja. Saya mencet apa tadi ya? Oh, saya mencetnya N. Oke, jadi nanti bentuk evolution biasanya seperti ini, ya. Jadi masing-masing workflow, ini workflow ya. Ini workflow, yang ini workflow nih, yang ke bawah ini ya, yang baris. Ini dibagi ke dalam beberapa namanya eh, fase gitu ya. Nih di sini. Inception, elaboration, contraction, transition. Oh, di sini mulai ada production. Nah, ini muncul dari mana nih? Aduh, saya malah baru nggak nih. Ini ada protection. Hmm, ya mungkin sebenarnya gini nih. Kayaknya sih yang disebut sebagai production ya dia masuk ke dalam transisi. Cuma yang dia sudah fokus. Kalau transisi kan ada training segala macam ya. Kalau production itu berarti dia sudah dilakukan gitu loh. Sudah ya udah berjalan di production. Gitu ya teman-teman. Jadi nanti WPS yang tadinya bentuknya sederhana tadi seperti ini namanya sebut sebagai standar WPS ya. Itu ketika merubah menjadi evolutionary WPS itu bentuknya seperti ini gitu ya teman-teman ya. Makanya jangan salah, ketika saya menunjukkan di dalam proposal sistem yang saya buat, itu yang saya masukkan adalah evolutionary WPS-nya. Nah, ini ya. Ini evolusi WPS. Karena apa? WPS yang standar tadi ini sudah dipecah-pecah lagi ke dalam alur kerja dan fase-fase. Gitu ya. Jadi misalnya nih di alur kerja bisnis modeling, fase inception ini melakukan ini. Ya, bisnis modeling di elaboration itu tidak melakukan apa-apa gitu ya. Oke, terus masuk ke requirement di inception itu kita melakukan ini. Elaboration belum gitu ya. Dan seterusnya ya. Gitu. Yang bersifat nanti iterasi segala macam. Oke, jadi intinya begitu ya teman-teman ya. Oke, gampang, sederhana lah ya. Yang penting dikerjakan, biar tahu. Oke, bentuknya seperti ini. Dah, cukup pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan membahas ya sebelum UTS ini yang disebut sebagai scoop creep ini. Oke ya, ini hal yang serem ya makanya disebut sebagai creep gitu ya. Creep itu merambat tetapi yang bikin geli gitu ya, yang serem gitu ya. Ini
maha penting ya, karena pengalaman saya membangun sistem yang namanya scoop creep ini, itu boleh saya bilang 80% terjadi. Makanya bisa kita mitigasi ya, kita hilangkan dengan namanya manajemen cakupan ini. Oke, saya rasa itu dulu ya teman-teman ya, sudah cukup banyak. Silakan yang penting nanti kemarin kan yang jelimet kelayakan ekonomi ya, sekarang yang jelimet adalah use case point. Silakan kalian buat, kalian istilahnya insert ya, kalian amati gitu ya. Di apa namanya, di Excel-nya juga kalian lihat, di situ ada perkalian-perkalian, kenapa seperti itu, silakan dipahami ya. Kalau nggak paham, tolong sekali lagi tolong tanyakan ke saya. Jadi kalau kalian nggak nanya ya berarti paham gitu ya. Oke, kenapa bisa kok hitungannya seperti itu, Pak? Kenapa kok ini masuk ke simbol, Pak? Kenapa ini aktornya kok yang human jadi kompleks? Nanti ada penjelasannya gitu ya. Atau kalau kalian mau nyari pun banyak gitu ya. Kenapa human menurut misalnya pendekatan use case point itu dia menjadi aktor yang kompleks gitu ya. Kenapa API itu simpel segala macam. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oke, ya berarti paham ya. Oke, kalau begitu teman-teman mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke.